Pria ini sangatlah goblok mereview film di tengah pasar, sehingga menimbulkan iri dengki di antara pembeli dan penjual, hingga mengubah pasar menjadi tempat yang sangat gaduh, ricuh dan sangat menyenangkan. Sebelum saya menjadi korban keganasan golok babi tukang cilok, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Di awal cerita, kita ditongol-tongolin oleh sesosok pria berewokan berkepala plontos yang bernama Clint. Di film ini, Clint diceritakan sebagai seorang ABG pendiam, sopan, dan haus darah yang mempunyai trauma masa lalu karena anak gadis mata wayangnya meninggal dengan cara yang sangat asyik dan manusiawi, yaitu kaki dan tangannya dibuntung-buntungin. Dan akibat dari tragedi yang sangat berwarna itu, Clint memutuskan untuk melupakan masa lalunya dan mencoba hidup tenang dengan berpindah ke sebuah dusun yang memiliki tingkat kriminalitas yang sangat tinggi di negara USA. Di tempat barunya itu, Clint bekerja sebagai petugas kebersihan. Di sana, Clint mempunyai seorang tetangga yang bernama Angelo. Angelo ini merupakan gadis yatim piatu yang tinggal bersama neneknya. Dan menurutnya, sosok Angelo ini sangat mirip dengan almarhum anaknya, sehingga Clint selalu membekali makanan sebelum Angelo pergi berangkat sekolah. Di sisi lain, kita diperlihatkan seorang pemuda yang bernama Sutoyo yang baru keluar dari penjara. Dan diketahui, Sutoyo ini merupakan anak dari Michael yang merupakan seorang bos kartel narkoba. Mengetahui Sutoyo yang hari itu bebas, teman satu circle Sutoyo langsung menjemputnya. Melihat hal tersebut, Michael merasa haru dan sedikit kesal karena anaknya masih bergaul dengan anak-anak berandalan tersebut. Scene pun berlanjut ke malam harinya. Di saat itu, Clint yang sedang bertugas mengumpulkan sampah, ia tidak sengaja melihat Michael dan anak buahnya yang sedang menurunkan paket berisi ikan laut segar. Clint yang melihat kilagat-kilagat mencurigakan para pekerja itu, menduga isi dari paket-paket tersebut berisi barang-barang haram alias narkoba. Singkat waktu, pada pagi harinya, Clint yang sedang warawiri menggunakan mobil melihat Angelo sedang berjalan kaki ke sekolah karena bis sekolah yang menyebutnya sedang mogok. Dan kemudian Clint pun mengantar Angelo ke sekolah. Scene kembali memperlihatkan Michael pada malam harinya yang sedang makan. Di sini Michael terlihat sedikit kesal karena anaknya itu telat datang dan ia memintanya untuk melakukan piket setelahnya. Dan diketahui Michael dan anak buahnya sedang mengeluarkan narkoba dari perut ikan. Setelah berhasil mengeluarkan seluruh narkoba, Michael mendapati bahwa narkoba itu hilang 5 bungkus. Dan ia mencurigai pencurinya adalah kurir yang mengantar paket ikan tersebut. Di sisi lain, Clint sedang memperbaiki sepeda bekas untuk Dianda supaya ia tidak jalan kaki lagi untuk pergi ke sekolah. Dan pada pagi harinya, Clint pun memberikan hadiah sepeda tersebut kepada neneknya. Di sana, neneknya itu bercerita kepada Clint kalau dusun ini dulunya sangat damai, aman, tentram, dan tidak ada preman berseragam yang berkeliaran meminta jatah. Pecir, kayak di negara Zambia tuh ye. Di lain tempat, bisnis narkoba yang Michael geluti semakin lancar dan semakin gemuk karena semua ormas dan polisi sudah tunduk kepadanya. Dan diketahui Michael sebelumnya sudah berguru kepada Pablo Escobar jauh-jauh hari. Di saat Michael sedang asyik melakukan transaksi sayur mayur, secara kebetulan supir truk yang sebelumnya mencuri narkoba miliknya ada di sana, guys. Dan kemudian Michael pun langsung menghajar kurir tersebut secara brutal dan asyik menggunakan martil hingga modar. Singkat waktu, di malam harinya, Clint seperti biasa memungut sisa-sisa makanan dalam tong sampah. Di saat sedang bertugas, Clint yang polos, lugu, dan berewokan itu sampai terkejut melihat kotak kardus penuh darah di dalam tong sampah. Di saat itu juga Michael yang mengawasi gerak-gerik polos dan imut dari Clint menghampirinya dan memberikan uang tambahan kepada Clint. Namun pada saat itu Clint menolak uang pemberian Michael karena ia tidak ingin terlibat masalah di dunia hitam lagi. Dan pada keesokan harinya, di saat Clint ingin pulang, tiba-tiba mobil butut miliknya mogok di tengah jalan. Dan secara kebetulan, ia melihat seorang pria yang dikejar-kejar dan dikeroyok oleh preman berseragam. Ai? Di saat sedang asyik melihat pembulian tersebut, tiba-tiba ya, kepala Clint yang mungil itu dihajar hingga penyok dari belakang. Dan di saat sadar, Clint sudah terbangun di rumah sakit dengan 1000 jahitan di kepalanya. Hai?
Dan karena tragedi itu, Clint harus di-PHK secara sepihak dari pekerjaannya. Di perjalanan pulang, tanpa disengaja ia bertemu Angelo dan ia mengajaknya makan malam. Di saat selesai makan malam, Angelo melihat peti misterius dan ia ingin membuka peti tersebut. Clint yang melihat aksi terpuji dari Angelo itu langsung temperamen dan menghentikannya. Sampai-sampai ia membuat Angelo ngibrit lari ketakutan. Pecir, jadi penasaran tuh apa isinya. Di lain sisi, Michael terlihat berang dan marah melihat anaknya selalu keluyuran main di luar dengan para berandalan elit. Fuck you! You wanna stab me? Go on, little prince. Keesokan harinya, Clint yang lagi warawiri tanpa disengaja bertemu Angelo sama circle-nya sedang nongki-nongki di depan rumah kosong. Melihat hal itu, kemudian Clint pun menyuruh Angelo pulang ke rumah. Dan setelah itu, seperti biasa, Clint pun memperbaiki rumah kosong. Di dalam sana, ia menemukan sebuah peti merah yang berisi kunci Inggris dan ia pun membawanya. Dan tak terasa waktu pun berganti malam. Di perjalanan pulang, tanpa disengaja, ia melihat sepeda Angelo terparkir di rumah kosong tempat basecamp para remaja berandalan. Yang ternyata, di sana Angelo sedang asyik pesta ciu dan narkoboy dengan para remaja pintar itu. Di saat Angelo ingin pulang dengan posisi keadaan yang sedikit mabok, para remaja itu berniat memperkaosnya dan merekamnya. Di saat sudah ingin indihoy, tak lama kemudian Clint pun mengetuk pintu rumah itu dan ia juga melihat Angelo yang ingin diperkaos. Karena hal itu, Clint yang beringas pun langsung menghajar semua remaja di sana secara brutal dan membabi buta dengan menggunakan kunci Inggris hingga mereka semua tepar di tempat. Setelah berhasil menghabisi semua berandalan itu, sialnya ia mendapati Sutoyo, anak dari Michael, menjadi korban dari aksi terpujinya. Dan kemudian Clint pun secara tergesa-gesa membawa Angelo pergi dari sana. Keesokan harinya, terlihat Sutoyo terbaring dalam keadaan yang sangat penuh dengan koreng. Dokter memberitahu Michael kalau tidak segera dioperasi, bibir dan mulut si Sutoyo kemungkinan akan menyon selamanya dan tidak bisa bicara. Mengetahui hal itu, Michael pun menolak mengoperasi Sutoyo untuk memberikan pelajaran kepada anak tercintanya itu. Dan kemudian seorang polisi korup yang bernama PJ mendapatkan barang bukti ponsel yang berisi rekaman dari kejadian tersebut. Dan didapati pelaku dari kejahatan itu adalah Clint, si pemungut sampah. Mengetahui hal tersebut, Michael pun menyuruh PJ, si polisi korup, untuk mengirim Clint ke alam baka bersama Angelo dan neneknya. Make it messy. Di tengah pelariannya, Clint yang sedang asyik nyetir mobil di tengah badai salju tanpa diduga dibuntuti oleh segerombolan polisi. Sebagai warga negara yang baik, Clint pun berhenti dan menuruti perintah dari polisi itu. Namun melihat gelagat-gelagat mencurigakan dari polisi tersebut, akhirnya Clint yang panik-panik ajaib pun langsung tancap gas dan akhirnya ia berhasil mengelabui polisi dungu tersebut. PJ yang gagal menangkap Clint kembali menugaskan Hector, seorang bos gangster yang menguasai wilayah itu, untuk membunuh Clint, Angelo, dan neneknya. Setelah lolos dari kejaran polisi, kemudian mereka pun mampir ke sebuah kafe. Di sana, Angelo dan neneknya sedang pipis. Sementara itu, Clint menunggu di parkiran dan mengganti sebuah mobil alias nyolong. Clint yang menunggu di mobil, tanpa disengaja ia melihat beberapa orang misterius membawa kampak yang masuk ke dalam kafe untuk mencari Angelo. Clint yang menyadari dirinya dipantau langsung membunuh orang itu dengan obeng. Setelah membunuh orang tersebut, Clint pun langsung masuk ke dalam dan menghabisi mereka semua satu persatu secara brutal, seru, dan asyik seorang diri. Setelah berhasil membunuh semua orang itu, dan di sini diketahui siapa Clint sebenarnya, dan dia adalah seorang pembunuh bayaran, guys, ternyata. Namun setelah kematian anaknya karena overdosis itu, ia memutuskan untuk pensiun dini dari pekerjaannya tersebut dan pindah ke sebuah dusun yang ia tinggali sekarang. Ai, masih kecil aja udah mati gara-gara OD. Kemana udah gede tuh ye. Dan singkat cerita, setelah Clint mengantarkan Angelo dan si nenek ke sebuah hotel untuk bersembunyi, kemudian ia kembali ke bengkelnya untuk mengambil uang simpanan yang berada di dalam peti. Dan kemudian ia membeli shotgun pelentong di sebuah toko kelontong. Sementara PJ yang berada di rumah Michael mendapat kabar dari anak buahnya yang selamat bahwa orang yang selama ini mereka buru ternyata seorang pembunuh bayaran yang legenda dan termasyur. What? The trash man.
Dan di saat yang bersamaan, Michael pun mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Clint yang akan menyerang markasnya. How'd you get this number? Mendengar hal itu, Michael pun langsung mengerahkan anak buahnya untuk berpatroli di luar rumah dan di dalam rumah. Yeah, Vic. Balls ahead before doing a hit. A dead one. Di sisi lain, Clint terlihat sedang mempersiapkan alat perangnya. Setelah semuanya siap, ia pun langsung melancarkan serangan pertamanya dengan menabrakkan truk sampahnya ke rumah si Michael. Di saat keadaan rumah Michael mati lampu dan gelap gulita, kemudian Clint pun beraksi dengan lihai dan brutalnya, membunuh seluruh anak buah Michael hingga tidak tersisa. Setelah itu, Clint pun langsung mencari keberadaan Michael. Karena tidak kunjung ketemu, secara spontan, istri Michael menunjukkan kepada Clint di mana suami berandalannya itu bersembunyi. Dan kemudian Michael pun melihat Clint dari dalam lemari. Melihat kesempatan itu, Michael pun langsung menembaknya hingga pada akhirnya terjadi adu fisik antara Michael dan Clint. Di saat Clint ingin membunuh Michael, tiba-tiba Sutoyo yang seperti mumi menodongkan pistol ke arah Clint dan menembaknya 1 kali. Namun di saat itu juga, ya, Sutoyo malah menembak ayahanda tercintanya secara membabi buta dengan sebuah pistol. Dan ketika Sutoyo ingin membunuh Clint, pelor dari pistolnya sudah habis tuh guys. Dan pada akhirnya film pun ditutup memperlihatkan Angelo sedang bersepeda di tengah dusun yang sudah aman dari serangan ormas dan gangster. Dan film pun tamat. Pikir itu kayaknya si Clint lagi bawa mobil truk sampah dah. Ai. Nah, kemana guys filmnya? Cukup membuat urat nadi dari titik kalian berdenyut-denyut bukan? Nah, jadi pelajaran yang kita bisa ambil dari film ini adalah janganlah engkau meremehkan blood listrik yang begitu licin, karena di dalamnya terdapat sebuah kesetiaan dan tegangan listrik berjuta-juta volt. Saya Iqbal dari channel Umpatan Film, izin pamit dari hadapan kalian semua. Terima kasih guys.